Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba data logger yang berupa USB. Kita coba masukkan ke power bank. Kita lihat USB ini bisa mengecek tegangan dan arus. Tapi di sini arusnya masih 0 karena memang tidak ada bebannya. Nah, ini kita coba memasukkan ke beban. Di sini arusnya keluar. Kita akan mencoba USB power meter ini untuk mengukur daya dan tegangan pada solar cell. Kita coba data logger ini di solar panel dengan daya 3,5 watt peak dan tegangan 6 volt. Di sini sulit terbaca tapi sekitar 5 volt. Nah, oleh karena itu kita akan menggunakan Bluetooth dari data logger ini untuk melihat datanya supaya kita bisa memonitor. Data logger ini terhubung dengan Bluetooth sehingga kita harus menyalakan Bluetooth di komputer kita, kemudian membuka aplikasinya UM24C. Kita cari COM-nya setelah kita nyalakan Bluetooth-nya, kemudian kita koneksikan. Nah, di sini nanti akan terlihat ada tegangan, arus, daya, impedans. Dan di bagian atas ada grafik dari tegangannya, kemudian ada juga grafik dari arusnya. Nilai tegangan dan arus ini sama dengan apa yang terbaca di solar panel. Jadi ini direkam secara Bluetooth. Selain itu ada energi record. Tapi karena di sini stop current-nya masih 0,1, dia masih belum mendekati nilai minimum, maka kita kecilkan supaya nilainya 0,001. Ini sudah yang paling kecil karena kita lihat arus yang masuk sendiri adalah 0,013. Nah, ini ketika kita turunkan stop current-nya, maka energi record-nya akan mulai menghitung. Sehingga ini sangat cocok sekali untuk data logger solar panel. Kita lihat di bawahnya juga ada time record-nya. Nanti kita akan melihat data sheet dari data logger atau USB meter ini untuk mengetahui seberapa besar tegangan dan arus yang bisa dihandle oleh data logger ini. Yang menariknya lagi ada pembacaan suhu, sehingga kita bisa memonitor suhu di solar panel kita. Sekarang kita akan mencoba men-save data di tegangan, di grafik tegangan. Kita cukup melakukan klik kanan, jadi klik kanan dari data, kemudian export to Excel. Nanti otomatis data di waktu tersebut akan terrecord. Nah, di sini adalah datanya mulai dari 1306 sampai 1365. Nah, jika kita ingin merecord data yang dari awal, kita auto scale sehingga dia dari awal, dari 0 sampai sekarang, itu datanya bisa terlihat. Nah, setelah di auto scale baru diklik kanan lagi. Nanti auto scale-nya jangan di unchecklist, tetap di checklist. Kita klik export to Excel. Sehingga nanti datanya mulai dari 0, tegangannya sampai tadi, terakhir, sampai ke 1300. Sama halnya dengan tegangan, arus juga bisa, sehingga kita auto scale dulu supaya bisa mengetahui arus dari awal, kemudian export to Excel. Nanti datanya akan terekam di. Kita lihat user manualnya dari USB meter ini. Jadi mereknya Ruideng
UM24. Seperti ini. Nah, dia punya resolusi atau ketelitian 0,01 volt, jadi cukup teliti. Kemudian resolusinya 0,01 ampere. Nah, batas tegangan maksimum adalah 4,5 sampai 24 volt. Jadi ini cocoknya mungkin untuk solar panel yang di bawah 24 volt. Di atas 24 volt dia tidak bisa. Kemudian arus maksimumnya hanya 3 ampere. Jadi ini sangat kecil untuk solar panel yang besar. Kita coba cek di googling solar panel misalnya 25 WP. Dia punya arus maksimumnya berapa? Ini contohnya. Di sini kita lihat solar panel sunlight 20 watt atau 20 WP. Dia tegangan maksimumnya 17, VOC-nya 20, I maksimumnya 1,1 dan ISC-nya 1,3. Jadi untuk solar panel yang 20 watt peak ini masih bisa. Kita coba yang solar panel 25. Kita cari spesifikasi 25. Misalnya ini 200, 300. Coba kita lihat yang 30 WP. Tadi 20 WP masih masuk. Kita lihat untuk yang 30 WP. Kita lihat speknya tidak ada. Kita cari saja di sini. Solar panel 30 WP. Kita lihat ini, coba. Ini speknya, kita lihat speknya 30 WP itu Pmax tegangan maksimumnya 17, VOC-nya 21, masih masuk nih, masih kurang dari 24, dan arusnya 1,85. Ini masih masuk. Tadi nanti kita lihat bahwa arusnya itu dia 3 ampere. Jadi 30 WP masih masuk. Nah, mungkin kalau yang solar panel lebih tinggi lagi, misalnya 50 WP, 50 WP, ini tidak ada speknya. Ini 50 WP, kita lihat di sini. Spek dari 50 WP itu tegangannya masih di bawah 24. Tapi arus dari ISC-nya 3,03. Jadi kalau misalnya masih 3, ini masih masuk. Jadi 50 WP masih bisa. Nah, sepertinya di atas 50 WP, dia sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, refresh rate-nya itu 2 Hz atau dia menarik data 1 detik itu 2 data. Kita lihat spek yang lain. Ini interface dari USB meternya. Kemudian device layout-nya. Dan men-setting lain-lainnya. Nah, tadi aplikasi yang saya gunakan itu diinstal di laptop. Jadi bisa datanya disimpan di laptop. Jadi kelebihan dari data logger ini, dia bisa diakses via Bluetooth. Nanti seperti ini, diakses via Bluetooth. Kemudian ada password defaultnya 1234. Kemudian kita bisa tarik datanya melalui softwarenya. Nah, kelemahannya tadi, dia memang arusnya hanya 3 ampere dan tegangan maksimumnya 24 volt. Jadi, untuk percobaan atau eksperimen yang menggunakan solar panel yang tegangan rendah, ini masih cukup. Tapi untuk solar panel yang tegangannya tinggi,
itu sudah tidak bisa. Ada juga aplikasi Android, bisa mendownload data juga. Jika kita lihat harganya, kita ketik USB meter UM24C, maka harganya bervariasi dari 255 sampai ada yang 400. Cuma kita lihat yang paling murah adalah 255. Jadi harganya di Indonesia 255. Kalau kita cari di AliExpress, maka harganya antara 12 sampai 17. Jadi ini dikalikan 15.000, kurang lebih sama dengan harga yang di Indonesia. Tapi kalau di Indonesia biasanya sudah ready. Mungkin jika dapat yang diskon seperti ini, itu lebih bagus. Ini harga 8 sampai 20. Jadi karena dia banyak jenisnya, misalnya ini yang biasa mungkin yang $8. Nah, ini yang UM34, ini $15. 15 kali 15 itu 225. Jadi selisih harganya tidak terlalu jauh. Kemudian ada juga yang kalau tadi di video itu UM24 yang warna hijau ini $10. Jika dirupiahkan mungkin sekitar 160 ribuan. Jadi selisih harganya sekitar 90 ribuan antara di Indonesia dengan di Cina aslinya. Tapi ini belum ditambah dengan biaya kirim. UM24 sendiri ada dua, ada yang no communication version, artinya dia tidak dengan Bluetooth, ini harganya $10. Tadi berarti saya salah. Yang dengan Bluetooth tambah $3. Jadi 13,36. Ini dengan Bluetooth, sehingga tadi datanya bisa ditarik menggunakan aplikasi maupun menggunakan laptop. Di sini dia free shipping, cuma biasanya dia lama, sekitar 30 hari. Jadi 13,36 itu kalau kita rupiahkan, coba di Google USD to IDR. Sekitar 189 rupiah, 190 ribu rupiah. Jadi ini selisih dengan yang dijual di Indonesia tuh sekitar 65.000. Jadi bisa dipilih, jika mau beli di luar bisa lebih murah.